Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu, Kau Allahku. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Untuk mendengarkan sapaan teduh pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah, yang cerah yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat berjumpa di media ini Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap pendengar yang ada di dalam saat ini Tuhan, sapaan teduh pagi ini. Kiranya Tuhan yang memberikan sukacita melalui firman yang ada, yang akan diperdengarkan pagi ini. Kau juga berkati Tuhan hamba-Mu yang jauh dari kesempurnaan ini, yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu dapat tersampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pakai waktu sebentar ini, Engkau kuduskan, Kau sucikan. Kami serahkan hidup kami, berbicaralah kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi bahan renungan kita di pagi hari ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal 1, pasal 5, ayatnya yang ke-20. Begini firman Tuhan dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan ini, sebuah pengetahuan, hikmat, ataupun pengertian dalam ayat ini yang dikatakan itu memang benar-benar akan menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan. Yohanes mengatakan bahwa Allah dan Anak Allah telah memberikan pengertian sehingga kita dapat mengenal apa yang benar dan mengetahui apa yang benar. Pengertian ini adalah fungsi pikiran kita yang diterangi oleh Roh Kudus untuk memahami realitas ilahi dalam roh kita yang dilahirkan kembali. Dalam ayat ini, mengetahui adalah kemampuan hayat ilahi dalam roh kita yang dilahirkan dalam roh kita untuk mengenal Allah yang benar, dan pikiran kita yang diperbaharui dan diterangi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengertian yang dibicarakan dalam nats ini berbicara tentang pikiran kita, roh kita, dan Roh Kudus yang tergabung, yang dapat diartikan dengan kata lain, menurut alamiah kita, roh kita mati dan pikiran kita gelap, sehingga
Dalam alamiah itu, kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengenal Allah. Tuhan Yesus sendiri, Anak Allah itu telah datang dan memberikan kita sebuah pengertian agar kita dapat mengenal Allah yang sejati dan nyata. Ayat ini jelas mengungkapkan bagi kita bahwa Dia telah datang melalui langkah-langkah yang bisa dikatakan kelahiran, kehidupan, serta kematian dan kebangkitan yang menjadikan kita memahami bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kita melalui anaknya Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan ini sungguh suatu hal yang sangat penting jika kita memiliki pengertian. Apalagi pengertian yang kita miliki itu adalah pengertian yang diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kita mengenal apa yang benar dan kita berada di dalam yang benar itu, sehingga kebenaran itu menjadi kehidupan kita dan hidup kita itu ada di dalam kebenaran, sehingga kehidupan kita juga adalah kebenaran. Yesus yang mengaruniakan pengertian itu menjadikan kita itu mengerti, memahami apa itu kebenaran yang sejati. Dalam iman Kristen bukanlah ada hambatan untuk berpikir, untuk mendorong berpikir secara benar. Iman Kristen itu mendukung kita untuk memahami siapa Kristus yang menyelamatkan kita, juru selamat kita. Pengertian itu demikian rupa supaya kita mengenal apa yang benar. Kita bukan hanya mengenal Dia, melainkan kita ada di dalam Dia yang notabene-nya adalah kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya ingin katakan, tidak begitu gampang untuk melihat bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi ketika kita meminta pengertian dan Tuhan yang memberikan pengertian, hikmat untuk memahami kebenaran itu, maka kita akan mengerti siapa, apa, dan bagaimana kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam banyak perjalanan kekristenan menganggap bahwa banyak sekali pemahaman-pemahaman baru ataupun pemikiran-pemikiran yang terkadang itu jauh dari hikmat ilahi, jauh dari hikmat Kristus yang dibimbing oleh Roh Kudus. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita hanya memikirkan Allah yang ada dalam pikiran kita. Terkadang kita hanya mengartikan Allah itu seperti pikiran kita. Namun sebenarnya Allah itu jauh lebih ilahi dari pikiran kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan beriman, kehidupan rohani kita, sudah sepantasnya kita meminta pengertian dari Allah, meminta hikmat dari Allah, supaya kita mengenal kebenaran itu dan kita ada dalam kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, nats ini berbicara tentang yang benar. Kalau kita perhatikan, yang benar di sini dituliskan dengan huruf kapital. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata mengenal itu sebenarnya memiliki arti yang lebih dalam, yaitu mengalami, menikmati, dan memiliki. Berarti ayat ini berbicara mengenai bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan, menikmati berkat Tuhan, dan memiliki sukacita dari Tuhan. Karena yang benar atau mengenal yang benar itu berarti juga mengalami, menikmati, dan memiliki yang benar itu. Di dalam alam semesta ini hanya Allah sendirilah yang benar. Ini merujuk kepada sesuatu yang bersifat ilahi. Kita hanya perlu mengalami Allah, menikmati Allah, dan memiliki Allah dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah supaya kita memiliki pengertian yang benar dan bisa kita mengenal yang benar, kebenaran itu, kita bisa ada di dalam kebenaran itu, maka kita berserah kepada anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan menyerahkan segala kehidupan, semua tantangan kehidupan kita, supaya kita bisa berpikir jernih, berpikir berpengertian dalam menjalankan kehidupan kita sesuai seturut dan kehendak Allah. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, kiranya pengertian yang diberikan akan membawa kita ke dalam kebenaran yang sejati. Amin, mari kita berdoa.
Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang kami berikan, yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari, yang tetap kami terima. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengertian agar kami mengenal yang benar, dan kebenaran itu bisa hadir dalam kehidupan kami. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk setiap pendengar yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati setiap kehidupannya. Engkau limpahkan rezeki yang murah rezeki ke dalam hidupnya Tuhan. Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati kehidupannya, kesehatannya, bahkan sukacita yang melimpah Kau berikan kepada setiap orang yang mendengarkan saat teduh ini. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang masih ada dalam pergumulan kehidupan. Kau berikan kekuatan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap apa yang mereka lakukan bisa dikuatkan dari kekuatan Allah. Bapa kami di dalam sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami terkasih yang tergabung di dalam GBKP Runggun Cijantung. Tuhan memberkati Runggun ini, setiap jemaat, setiap pertua diakan, pendeta, dan setiap pengurus PJJ, pengurus kategorial, semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam kehidupan gereja, pelayanan gereja, sertai juga Tuhan program-program pelayanan gereja yang ada di GBKP Runggun Cijantung. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat pengertian agar GBKP Runggun Cijantung semakin maju, semakin juga baik dalam pelayanan, semakin tertata dalam manajemen gereja. Kau berkati setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian, yang berjerih lelah dalam melaksanakan setiap program di GBKP Runggun Cijantung ini Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan saudara-saudari kami yang tergabung di dalam majelis dan jemaat GBKP Runggun Cijantung. Tuhan Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini kami ingin menyerahkan sepanjang hari kami, agar Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami dalam setiap aktivitas pekerjaan yang kami lakukan, agar pekerjaan-pekerjaan aktivitas kami juga hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan doa yang tidak sempurna ini. Mari kita tutup dan sempurnakan doa kita untuk mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam sukacita dari Kristus.